Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dipancarluaskan dari Studio Pusat Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Senang sekali pemirsa Bandung TV, di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk hari yang ke-27 di bulan Jumadil Ula 1432 Hijriah, bertepatan dengan 2 Mei 2011. Deden Nugraha bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Solusi Islami, sebuah program yang insya Allah akan senantiasa hadir menyapa Anda di Senin pertama dan Senin ketiga bersama narasumber kita dari KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Darul Mutakin, yakni Ustadz Dr. Anas Haji Asep Rohidin AG. Syukur alhamdulillah pula di studio sudah hadir narasumber kita Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat ya, Ustadz. Juga di studio Bandung TV kita sudah kehadiran para jamaah, ibu dan bapak dari Majelis Taklim As-Shalah RW 3 Kelurahan Maleber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah. Juga di studio Bandung TV ini ada ketua RW ya Pak Ustadz ya, ketua RW dan para asatid alim ulama dari Majelis Taklim As-Shalah RW 3 Kelurahan Maleber. Bagi Anda yang nanti akan bergabung juga, kami akan undang Anda untuk telepon di 02270778563. Tema yang akan kita bahas adalah 3 kunci sukses dalam kehidupan. Masih di acara Solusi Islami bersama narasumber kita dari Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh KBIH Darul Mutakin, Ustadz Asep Rohidin. Tema yang akan dibahas oleh Ustadz Asep adalah 3 kunci sukses dalam kehidupan. Apa itu sukses? Bagaimana cara kita meraih kesuksesan? Lalu apa yang didapatkan setelah kita meraih kesuksesan itu? Dan insya Allah Anda akan mendapatkan 3 kunci agar kita bisa sukses dalam kehidupan ini setelah insya Allah menyaksikan tayangan ini. Baik pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk Al-Ustadz menyampaikan ataupun memaparkan tema kita 3 kunci sukses dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan dan para jemaah dari Majelis Taklim As-Shalah RW 03 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Salat dan salam tentu saja mudah-mudahan Allah terus mencurah limpahkannya kepada Habibana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ahli keluarga beliau, dan tentu kita sebagai umat yang insya Allah setiap saat kita mahabbah kepadanya, mudah-mudahan ditetapkan menjadi umat yang selamanya mencintai, siap melaksanakan dan membela sunnahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema, insya Allah ini amat sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Apa itu 3 kunci sukses dalam kehidupan? Saya yakin siapapun orangnya pasti sangat mendambakan apa yang namanya kesuksesan hidup. Bahkan demi mencapai kesuksesan hidup, banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh orang. Beragam macam cara. Tentu saja sebagai orang yang beriman, kita alhamdulillah bersyukur memiliki satu pedoman yang amat sangat luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 kunci sukses dalam kehidupan? Merujuk pada sebuah sabda Rasul SAW
yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu an, hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyatakan kepada beliau bahwasanya ittaqillah haitsuma kunta. Yang pertama, jikalau kita yang sukses dalam kehidupan, tentu saja saya garis bawahi bukan hanya sukses dalam kehidupan di dunia saja, kehidupan yang sekilas ini, kehidupan yang hanya sekedar lewat saja, atau disebut juga alam fana, tetapi insya Allah kesuksesan yang akan kita lihat, kesuksesan ya di dunia juga di akhirat, lahirnya juga matinya. Yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Ini yang pertama. Apa hubungannya takwa dengan kesuksesan hidup? Ternyata beragam banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan sabda Nabi SAW mengungkapkan bahwa ternyata takwa ini luar biasa. Bahkan manusia yang paling tinggi derajatnya, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya, ternyata derajat seorang manusia dalam Allah tidak diukur karena kekayaannya, tidak diukur karena pangkat dan jabatannya, sosial, status ekonomi dan sebagainya, tetapi sejauh mana dia ketakwanya pada Allah. Semakin hebat ketakwaannya, maka dipastikan dia akan semakin menduduki peringkat yang luar biasa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sudah menjadi seorang manusia yang derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sudah barang tentu disitulah dia akan mendapatkan berbagai prioritas, berbagai kesempatan, kemudahan dalam kehidupan ini. Salah satu di antaranya saya tunjukkan pada Anda lihat di Quran surah Maryam, surah 19 ayat 72. Allah menjamin bagi mereka yang bertakwa akan diselamatkan dari berbagai macam azab, dari berbagai macam bencana yang terjadi. Summa nunajjil ladzina taqaw, dan Allah akan menyelamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi kehidupannya luar biasa, diprotek oleh Allah Azza wa Jalla hingga dia akan selamat dari berbagai macam azab dan bencana. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam Quran surah An-Nahl, surah 16 ayat 128. Allah akan selalu memberikan pertolongan dan penjagaan pada mereka yang bertakwa. Mana ayatnya? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu menyertai mereka orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat kebaikan. Kemanapun dia melangkah, siang ataukah malam, di belakangnya Allah Azza wa Jalla selalu membackup keselamatannya. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian saya tambahkan satu poin lagi, misalnya di Al-Quran surah Al-Qamar, surah 54, ayat 54 sampai 55. Apa di situ? Allah menjanjikan orang yang bertakwa kesudahan hidupnya kelak di yaumil qiyamah, jelas tidak ada tempat yang paling layak dan sempurna bagi mereka kecuali surga. Allah menyatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa fi jannati wa nahar, tempatnya adalah di surga yang di dalamnya mengalir berbagai macam sungai. Subhanallah. Kemudian di At-Tolak kita dapatkan pula janji Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang bertakwa akan diberikan jalan keluar di segala macam kesulitan hidup yang dia alami. Kayak ini kan yang kita inginkan itu. Yang namanya kehidupan ini kita telah bahas pada sosis labi pada pekan yang lalu, bahwasanya manusia itu akan selalu dihadapkan pada beragam macam kesulitan, berbagai macam kemasalahan yang kadang-kadang ketika imannya lemah, tidak sedikit orang yang menjadi frustasi, depresi, dan naudzubillah akhirnya bunuh diri karena menghadapi masalah itu. Tetapi bagi mereka yang bertakwa, Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, kesusahan yang dialami. Bahkan satu lagi di masih di At-Tolak ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Dan tentu masih banyak lagi bagaimana kehebatan orang bertakwa. Maka itu ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi katakan poin yang pertama ketika ingin sukses hidup, jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Nah, saya ingin garis bawahi haitsu ma kunta. Ketakwaan ini bukan hanya di masjid. Ketakwaan ini bukan hanya kita miliki ketika hadir di majelis taklim.
atau diskusi Islami seperti ini. Tetapi haitsu ma kunta, Rasul menekankan di mana saja kita berada, dimanapun posisi kita, apapun predikat kita, maka ketakwaan ini hendaknya menjadi sikap dan kepribadian kita. Begitu kan, Den? Baik. Umumnya kita takwa ini kadang-kadang ketika di masjid berdoa, begitu kan? Rasanya dekat, Allah, ketakwaan itu begitu melekat pada badan kita. Tapi ketika kita di pasar, pergi dari masjid ke tempat kerja dan sebagainya, kadang-kadang ketakwaan ini menjadi hilang. Tidak demikian. Haitsu ma kunta, jaga selalu dalam keadaan dimanapun pula kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, itu poin yang pertama, Den. Baik, Ustaz, sebelum poin berikutnya yang kedua nih, Ustaz. Ya. Tadi juga Ustaz menyampaikan bahwasanya makna takwa itu adalah ketaatan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah karena takut jatuh ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang ketika kita ingin berupaya untuk meraih ketakwaan itu, harapan kita kadang berbelok menjadi bukan harapan karena Allah. Ya. Tapi harapan karena ria, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diberikan gelar gitu, Ustaz, oleh manusia. Ini bagaimana cara kita juga agar bisa meluruskan ketakwaan ini agar tentu tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menarik dari karena tadi memang pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan para jemaah, menjadi seorang muttaqin itu tidak mudah. Saya garis bawahi, menjadi seorang yang bertakwa itu tidak mudah. Ada seperangkat persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Di Al-Baqarah ayat pertama saja, di ayat awal Anda bisa lihat di situ, kemudian di Ali Imran 133 sampai selesai dan seterusnya masih banyak diungkap di Al-Mu'minun juga diungkap. Demikian banyak persyaratan orang bertakwa itu. Di antaranya saya simpulkan dalam 2 poin yang pokok. Yang pertama, orang bertakwa itu selalu siap untuk dititah dan diperintah oleh Allah. Apapun bentuk perintahnya, kalaupun mungkin berat, mungkin pahit, bahkan mungkin beresiko. Dituntut dia harus mengorbankan ya tenaganya, ya hartanya, bahkan nyawanya. Bagi seorang pribadi muttaqin tidak ada lagi ungkapan kecuali sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya Rabbana, kami siap mendengar perintahmu dan kami siap untuk melaksanakannya. Taat. Ini yang pertama, taat. Ketaatan yang mutlak luar biasa. Yang kedua, dia siap juga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Intinya itu sebetulnya. Jadi ketika dia berusaha misalnya mencari nafkah, tidak hanya sekedar untung yang dilihat, nilai nominalnya yang dilihat itu, tapi halal apa haram. Ini melanggar ketentuan Allah apakah tidak. Sehingga kehidupan orang bertakwa, Abu Bakar Siddiq mengatakan akan selalu hati-hati. Seperti Anda berjalan di jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan paku dan sebagainya, pasti dia akan berhati-hati karena takut. Betul. Kakinya tertusuk dengan duri tadi. Itulah orang yang bertakwa. Gitu ya. Baik, jadi, itu yang pertama ya. Poin pertama agar kita meraih kunci sukses insya Allah. Kehidupan itu adalah dengan menjadi orang yang bertakwa. Ustadz, kita akan berikan kesempatan untuk para jamaah dari Majelis Talim As-Sholah RW 3 Kelurahan Maleber. Silakan bagi ibu atau bapak atau para asatidnya juga, Ustaz. Kita akan berikan kesempatan. Insyaallah. Juga Anda pemirsa Bandung TV yang nanti akan bergabung, teleponnya di 02270778563. Mangga Ibu yang akan bertanya atau Bapak, silakan. Disebutkan namanya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ai dari Majelis Ta'lim As-Sholah. Pak Kiai, saya mau bertanya dua hal. Silakan, Bu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua hambanya untuk bertakwa. Betul. Nah, bagaimana supaya ketakwaan itu lebih kuat sedangkan hidup ini banyak sekali rintangan dan ujian. Dan satu hal lagi, maaf, kebetulan saya punya Majmu' Syarif di rumah dan di dalamnya tergandung ada haikal-haikal. Pertanyaannya, apa itu artinya haikal dan untuk apa? Itu saja. Untuk penjelasannya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ai, terima kasih banyak. Poin pertama tadi, Sad, bagaimana agar kita bisa meraih ketakwaan dan takwa ini lebih kuat di tengah-tengah banyaknya. Luar biasa, ini pertanyaannya nyambung ini, dan memang kita berharap ketakwaan kita setiap hari terus meningkat. Jadi terus, kalaupun memang Rasul menyatakan bahwasanya kadar keimanan kita itu jarang-jarang yang stabil. Beliau menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman itu bertambah, naik, semakin hebat, semakin istiqomah, tapi pada waktu yang lain kadang-kadang wa yanqusu, berkurang, menurun, menukik begitu.
Nah, paling tidak kita harapkan mudah-mudahan keimanan kita ini semakin bertambah hingga ketakwaan kita pun kualitasnya semakin baik. Nah, di antaranya adalah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Nah, ini perlu penjabaran yang lebih luas. Hanya intinya, yang pertama tentu kita harus berusaha mempertahankan ibadah, amal-amal soleh yang sudah biasa kerjakan sampai hari ini, pertahankan. Artinya kita jangan mundur. Kualitas ibadah kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Begitu mestinya. Esok kita rencanakan lebih berkualitas dari hari ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Usia kita makin renta, liang lahat semakin dekat dengan kita, maka ibadah kita pun harus semakin hebat. Yang pertama. Yang kedua, banyak mencari ilmu. Rasanya sulit. Keimanan kita akan bertambah, ketakwaan pun semakin sempurna ketika kita malas mencari ilmu. Karena iman dan ilmu itu nggak bisa dipisahkan, Aden. Betul. Itu selalu berkaitan itu. Iman. Ketika ilmu kita bertambah, wawasan pun bisa bertambah luas, maka dengan sendirinya keimanan pun akan bertambah pula. Maka simak terus Solusi Islami ini, misalnya di Bandung TV, dan juga tuh banyak sumber-sumber yang lain, entah itu cetak, media, dan sebagainya. Pelajari itu. Jangan berhenti mencari ilmu. Yang kedua, bahkan tentang ilmu ini harus menyatakan tidak ada limit waktunya. Minal mahdi ilalahdi. Sejak lahir sampai kita meninggal. Tidak ada alasan untuk kita untuk berhenti mencari ilmu. Bapak nggak sekolah, mangawe baru udah keinju ke masjid. Salah itu, keliru itu. Mestinya justru kita yang sudah kolot ini, yang sudah tua, lianglah sudah dekat, yang harus lebih getol, lebih giat ketimbang anak kita. Apalagi yang masih muda. Yang ketiga, carilah komunitas yang kondusif, Bu, yang Islami, yang bisa mengembangkan keimanan ketakwaan kita. Milieu lingkungan itu amat sangat besar pengaruhnya. Bukan hanya untuk anak, kita pun sama. Dengan siapa kita bergaul, mungkin juga karakter kita akan dibentuk di situ. Ya mending kalau kita punya keimanan yang istiqomah, ya. Tapi celakanya ketika kita bergaul dengan lingkungan yang tidak Islami, kita terpengaruh itu loh. Maka itu carilah lingkungan milieu yang kondusif, yang Islami. Baik, terima kasih. Ya. Ini baru yang pertama, kan? Ya, yang kedua tadi Haikal. Itu saya kurang paham. Yang dibahas apa itu? Yang ditanyakan apa itu? Maksudnya dari kitab apa, Bu? Majmu' Syarif ya? Majmu' Syarif ya. Nanti insya Allah kita akan lebih mendalam lagi karena dikhawatirkan nanti salah persepsi maknanya salah persepsi, salah pandangan. Insya Allah nanti, Bu, ya. Kita akan tentu berikan kesempatan kepada pemirsa Bandung TV yang akan bergabung di 022-7077-8563. Nomor teleponnya bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Bagi Anda yang akan bergabung, silakan. Tema yang sedang dibahas oleh Ustadz Asep Rohidin adalah 3 kunci kesuksesan dalam hidup. Baru satu kunci. Baru satu poin, ya. Poin kedua, baik, yang kedua kita lanjut. Rasul menyatakan kepada Abu Dzar, "Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha." Artinya, ikutilah segala macam keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka insya Allah kebaikan itu akan menutup segala kejelekan tadi. Apa maknanya ini? Kita amat menyadari bahwasanya manusia tak terkecuali itu, apalagi saya manusia yang awam, Anda sekalian pemirsa Bandung TV, pasti kita pernah melakukan satu kesalahan. Ya kan? Gitu kan? Pernah melanggar aturan Allah. Tahu haram kok dimakan. Tahu nggak boleh malah penasaran. Begitu. Bahkan kita lihat Bapa seluruh manusia, Nabi Adam alaihissalam pun belum pernah kan tergoda juga oleh iblis ketika Allah menyatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon yang satu ini, yang lain boleh kau makan, ini jangan. Itulah fitrah manusiawi barangkali, makin dilarang makin penasaran, kenapa nggak boleh. Akhirnya iblis pun berhasil menggodanya. Maka itu di dalam Al-Quran diungkapkan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, kan? Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi ketika mereka berbuat kesalahan, iza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum zakarullah. Ketika dia berbuat salah, mungkin juga berbuat zalim pada dirinya sendiri, segera diingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, diikuti banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Maka Rasul mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap kesalahan, setiap kekeliruan yang telah kau lakukan dengan melakukan kebaikan. Maka insya Allah kesalahan-kesalahan itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Kegagalan seperti itu bukan satu kekalahan, bukan satu musibah. Di satu sisi kegagalan itu insya Allah merupakan satu anugerah untuk mempersiapkan diri lebih baik ke depan. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Bandung TV, Anda tetap bersama kami di Solusi Islami.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Solusi Islami. Program Solusi Islami ini pemirsa Bandung TV hasil kerjasama dari Yayasan Insani Tazkiyah Gemilang dengan kelompok bimbingan ibadah haji Darul Mutakin. Nah, bagi Anda juga yang ingin ataupun sudah berniat akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Juni 22 Juni 2011 insya Allah bersama langsung dibimbing oleh Ustadz Asep Rohidin, Anda bisa melaksanakannya, atau juga Anda bisa memilih di tanggal 28 Juli ini bertepatan dengan Saum Ramadan juga nanti saja awal Ramadan. Kemudian kalau seandainya Anda pemirsa ingin sholat Idul Fitri di Makkah Al-Mukarramah tanggal 25 Agustus, umroh reguler full ibadah, full tausiah juga sesuai dengan sunnah Rasul bersama Ustadz Asep Rohidin. Informasinya nanti di akhir acara ataupun di layar kaca Anda senantiasa kami sampaikan alamat KBH Darul Mutakin. Baik, untuk Anda yang akan bergabung di 70778563 sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa? Yang mau ditanya ke Pak Ustadz, dengan punya masalah dengan anak saya, Pak. Kenapa, Bu? Yang tadinya anak saya itu baik sekali, baik sekali, tapi ternyata setelah menikah, anak saya itu sering menyakiti dengan kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan. Jadi sampai saat ini sudah 2 tahun namanya anak saya menikah. Baik. Saya tidak pernah dikabarin ataupun di... Baik, Bu. Baik, itu saja, Bu. Ya. Iya, mangga insya Allah. Mau bertawakal bagaimana kalau sikap anak saya seperti itu, Pak Ustadz. Mangga, Bu. Kalau saya baik. Penjelasan harus bagaimana saya sebagai orang tua, anak saya jadi seperti itu, Pak Ustadz. Baik, Bu. Saya merasa sedih dan prihatin sekali, Pak. Tolong dijelaskan, Pak Ustadz. Insya Allah nanti Pak Ustadz. Saya itu kelihatannya jadi tidak memenuhi, tidak mau mendengar kata-kata orang tua. Baik, Bu. Apalagi kepada bapaknya, Pak. Baik. Insya Allah, Bu, kita akan nanti kita bahas, Bu. Bu, ya. Terima kasih. Kita pahami pertanyaannya. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz, langsung saja. Luar biasa. Emang tiada orang tua yang tidak menginginkan anaknya soleh dan solihah. Kenapa sangat mendambakan, apalagi sudah berumah tangga, karena janji Rasul SAW dan sabdanya ketika manusia itu meninggal, orang tua itu wafat, ya, iza mata ibnu Adam in qata amaluh, putusnya segala amalia, kecuali 3 perkara kan. Sedaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah, yang ketiga ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih mendoakannya. Emang Ibu dan Anda pemirsa Bandung TV yang dimanapun Anda berada, untuk memiliki mendirikan anak yang solih itu memang tidak mudah. Diperlukan perjuangan, pendidikan, doa demi doa. Ya, mudah-mudahan ini salah satu bentuk ujian bagi Ibu. Allah menguji Ibu dengan mendapatkan putra yang insya Allah belum, Bu, ya. Belum soleh. Karena bagaimanapun manusia ini berubah. Ya, Ibu tetap tawakal pada Allah. Kalau bisa Ibu sampaikan tausiah kepada putra Ibu. Kalaupun nggak bisa oleh Ibu langsung, saya sarankan menggunakan pihak ketiga. Siapa yang dekat dengan beliau yang dianggap berpengaruh. Dan kemudian jangan lupa doa. Ingat, doa seorang ibu ketika mendoakan anaknya, insya Allah, Bu, akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Insya Allah, dengan doa apapun yang mustahil menurut kita, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jika Allah menghendakinya, ud'uuni astajib lakum. Ketika Allah mengabulkan doa kita, maka insya Allah. Mudah-mudahan kami pun ikut berdoa, putra yang dimaksud Ibu tadi, ya, hatinya dilunakkan oleh Allah dan menjadi anak yang soleh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu. Kita akan berikan kembali kesempatan Anda pemirsa yang akan bergabung, silakan di 02270778563. Ustaz, sebelum kita masuk ke poin ketiga, kunci sukses dalam kehidupan, kita akan kembali berikan kesempatan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak dari Majelis Salim As-Sholah yang akan bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya, enggak. Bila dalam keluarga kita itu telah melakukan dosa, belum bertobat gitu Pak. Ya. Apakah keluarganya ikut berdosa? Baik, itu saja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Mangga, sami-sami. Silakan Ustaz. Di dalam An-Nisa 17-18, oke, ini masuk. Sudah ada penelpon, iya, kita akan terima dulu. Ya, mangga, nanti jawabannya disekaligus kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana Pak? Dengan Pak Ade di Bandung. Pak Asep di Bandung, silakan. Begini kata Ustadz tadi, kalau anak ada mau wafat maka putus amalannya gitu ya. Iya. Nah begini, kalau amal jahat misalnya saya sebagai pejabat memberi izin minuman khamr, saya mati, apakah kejahatan minuman khamrnya itu bawa ke akhirat atau bagaimana Pak Ustadz? Kedua, kalau yang disebut wa malah yahkum bima anzalallah maulaika humul kafirun, itu apa artinya? Misalnya kita orang Islam suka sholat, suka saum, tetapi menolak hukum pidana Islam, apakah juga kufur? Baik. Ketiga Ustadz, Nabi Muhammad adalah pimpinan agama dan pimpinan negara. Hukum apa, undang-undang dasar apa Muhammad menerapkan sebagai contoh itu? Terima kasih. Sama-sama Pak Asep di Bandung, hatur nuhun. Baik. Sebelum ke penelpon, Ustaz, tadi dari Ibu, ini kalau melakukan dosa, ini keluarga ikut dampaknya terkena dosa tidak, Ustaz? Pada intinya yang saya sampaikan, Allah itu zat yang marahman dan marahim. Ya. Di An-Nisa ayat 17 misalnya, insya Allah Allah akan selalu menerima taubat siapapun hambanya yang merasa telah berbuat banyak dosa, lantas dia bertobat. Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim alayah. Sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan oleh mereka yang telah berbuat kejahatan atas dasar kebodohan, kemudian tsumma yatubuna min qarib. Dia segera bertobat pada Allah, tidak menanti-nantikan bertobat, tidak waktu lagi, maka faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah yang taubatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi dalam hadis Bukhari, Rasul menyatakan bahwasanya ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kalian kepada Allah. Fa ini fi kulli yaumi atmarah, sesungguhnya aku ini dalam satu hari 100 kali bertobat kepada Nabi. Nabi yang dosanya tidak pernah, kalaupun khilaf di maksum, tobatnya luar biasa. Kemudian saya baca dalam sisi yang lain bahwasanya Allah akan selalu innallah yakbalu taubata abdi malam yugurgir. Malam yugurgir. Artinya sesungguhnya Allah akan menerima tobat setiap hambanya ya sebelum napasnya lepas dari tenggorokannya. Jadi tidak usah khawatir. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika dia asal datang padahal bertobat sebelum napasnya lepas dari jiwanya, Allah akan menerimanya taubatnya itu dan diampuni dosanya. Luar biasa. Inilah luasnya rahman rahimnya Allah bagi kita umat manusia. Begitu. Nah, apakah dosanya tadi akan terbawa juga pada tentu tidak. Di An-Nazm kita lihat 39 atau ayat sebelumnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan balasan kepada setiap insan kecuali menurut apa yang telah dia lakukan. Atau jajalah. Nah, Ibu sudah hafal ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Artinya Islam tidak mengenal adanya overdosa atau overpahala. Siapa yang berbuat salah, dia yang akan mendapatkan hukumannya dosanya. Sebaliknya siapa berbuat kebaikan, maka untuk dirinya pula pahala dan kebaikannya. Jadi tidak ada dosa keturunan. Tidak ada dosa keturunan dalam Islam itu. Begitu. Yang penting mudah-mudahan tadi taubatan nasuhanya itu segera dilakukan. Jangan karena mentang-mentang Allah tuh amat luar biasa maafnya, lantas kita berpikir angkewe terus badai maut namanya badai taubat. Memangnya kita tahu kapan kita waktu akan mati? Tidak ada yang tahu sama sekali. Maka itu yang terbaik adalah menyegahkan sekali bertaubat. Baik, terima kasih. Baik. Dari penelpon tadi, bagaimana seandainya kalau kita memberikan peluang kejahatan, kemaksiatan kepada orang lain? Tentu saja sama saja hukumnya dosa. Kalaupun tidak melakukan berbuat maksiat ketika memfasilitasi orang untuk berbuat kesalahan, untuk berbuat dosa, tentu saja.
dia akan sama mendapatkan dosanya. Begitu. Itu jadi artinya yang dianjurkan dalam Al-Quran hadis Nabi adalah fastabiqul khairat. Kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kemudian kita dianjurkan untuk saling bertolong-menolong dalam perbuatan takwa kan? Dan tidak diperbolehkan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu sudah cukup jelas begitu. Nah, apakah nanti itu menarik pertanyaan, apakah dosanya akan terus terbawa? Kalau orang berbuat soleh, insya Allah ya, sedekahun jariyahnya akan terus, apa kejahatannya itu akan terbawa pula? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, kita yakin Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Hanya bergantung pada sebuah diskusi, ketika seorang baru berbuat kebaikan, niat saja Allah sedang memberikan satu poin pahala, dilakukan apalagi berlipat-lipat ganda. Tapi ketika orang berbuat kejahatan baru niat, belum dinilai sebagai dosa, dilakukan hanya satu poin dosanya. Inilah Rahman Rahim Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Poin kedua nih Ustaz, di dalam Al-Quran dan memang menjadi dalil yang sangat populer sekali. Namun masih banyak yang keliru dalam memahaminya. Afa hukmal jahiliyah, maksudnya wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah termasuk orang kafir. Ini maksud ayat ini apa? Itu di Al-Maidah bisa dilihat dimulai dari ayat 45, ya. Kemudian juga sebelumnya 44, 45 dan kemudian yang terakhir adalah 47. Faulaikumul kafirun, faulaikumuz zalimun, faulaikumul fasiqun. Al-ayah. Ya tentu saja yang dimaksud adalah bima anjalallah wa lam yahkum bima anjalallah. Barang siapa yang tidak mau menggunakan hukum Allah, bima anjalallah, apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam konteks kehidupan keseharian dan sebagainya, maka Allah mengklaim faulaika humul fasiqun, 47-nya faulaika humul kafirun dan lain-lain. Nah, tentu saja ini bagi mereka yang menolak. Nah, insya Allah kita tidak menolak. Justru kita melaksanakan sholat, kita saum dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk ya kita menerima untuk diatur oleh hukum Allah dan sunnah Rasul. Hanya memang karena keterbatasan usaha, waktu dan sebagainya, untuk mencapai melaksanakan hukum yang kafah itu memang perlu waktu, perlu proses. Yang penting kita mulai bismillah untuk melaksanakan hukum Allah, dimulai dari yang bisa kita laksanakan. Gitu. Dari yang bisa kita laksanakan. Nah, ketika kita belum sampai pada puncaknya hukum Allah kafah tadi, Allah sudah memanggil kita, insya Allah tidak termasuk kafirun, tidak termasuk fasikun, karena kita tidak menolak. Bahkan kita insya Allah dakwah ini pun termasuk salah satu diantaranya menyebarluaskan syiar Islam. Hanya keterbatasan kita yang emang masih sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan ya kita berikan kekuatan, kemajuan hingga mudah-mudahan hukum Allah bisa tegak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita akan kembali terima telepon dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bu? Bu Novi dari Bandung. Bu Novi di Bandung, silakan. Ya, begini Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Novi. Suami saya suka main Facebookan. Bagaimana caranya untuk menyikapi? Bu? Suaminya kenapa Bu? Suka main Facebook. Apa itu? Facebookan di internet. Oh, Facebook. Iya. FB ya. Maaf, Bu, ya. Twitter suka nggak Bu? Ya, terus kenapa Bu? Ya. Udah ketahuan sama saya, tapi kadang-kadang tidak mau disalahkan. Gitu. Bagaimana caranya untuk menyikapi suami yang seperti itu? Baik. Ya, terima kasih Bu Ustaz. Baik, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya belum di-add Bu ya sama suami Ibu. Jadi ini teknologi yang semakin luas, canggih, termasuk juga Facebook, Twitter. Bagaimana saya? Ya, pada intinya teknologi ini harus kita miliki. Umat Islam jangan ketinggalan dan teknologi, entah Facebook, Twitter dan sebagainya. Bahkan makin banyak kita memanfaatkan teknologi, insya Allah itu kan lebih banyak membantu kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Kalau bisa mengumpamakan seperti sebilah pisau aja, pisau itu tajam kan. Betul. Itu bisa menjadi manfaat dan juga sebaliknya mungkin bisa dimadarat. Demikian dengan dunia elektronika itu atau dunia komputer itu bisa manfaat. Terus saya banyak mengakses materi-materi ceramah sebagainya dari internet. Luar biasa. Kita bisa komunikasi, kita bisa sharing dan sebagainya lewat Facebook itu. Ketika kita bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan, itu bisa jadi nilai ibadah untuk kita.
Lain halnya kalau teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang mafsadat, hal-hal yang bisa mengundang kemaksiatan dan sebagainya. Tentu saja ibu berkewajiban untuk mengingatkan suaminya, begitu Bu ya. Mungkin ini apa namanya? Maaf Bu, saya tidak sudung pada ibu ya, karena saya sebagai suami kan Bu ya. Biasanya kalau suami sudah melakukan hal-hal ya di luar kebiasaan, barangkali, punten Bu, barangkali ada kekurangan dari servis yang ibu sampaikan. Aduh, saya dibela apa. Jadi artinya ketika suami kok kenapa senang melihara burung, senang mancing, pulang-pulang malam, senang itu dan ini, tentu saja kita harus introspeksi diri juga. Ya, para juga ketawa tuh. Jadi artinya ini harus ada sharing. Emang harus ada semacam keterbukaan, komunikasi tepat sekali antara sang suami, sehingga insya Allah masalah apa yang dihadapi oleh suami ibu nanti bisa terbuka dan ibu pun bisa memperbaiki diri, demikian suaminya itu pun bisa memperbaiki dirinya. Baik, terima kasih. Ustaz, kita akan jeda sesaat. Tetap bersama kami di Solusi Islami. 3 kunci sukses dalam kehidupan, itulah tema yang sedang dibahas oleh narasumber kita, Ustadz Asep Rohidin, pembimbing ibadah haji dan umroh KBIH Darul Muttaqin Kebon Kopi Ciberem Cimahi Selatan. Baik pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, masih ada kesempatan tentu untuk Anda yang akan bergabung di 02270778563, dan kita pun tentu akan memberikan kesempatan kembali kepada para jamaah yang sudah hadir berkumpul di studio Bandung TV, yakni jamaah Majelis Taklim As-Shalah RW 3 Kelurahan Maliber. Baik Ustaz, sebelum nanti poin ketiga yang Ustaz akan sampaikan di closing nanti, Ustaz, kita akan berikan kesempatan kembali kepada ibu atau bapak-bapak dari Majelis Taklim As-Shalah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Estri dari Majelis Taklim As-Shalah RW 3 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir. Orang tua sangat mendambakan anak-anaknya berhasil terutama dalam pendidikan sehingga menjadi orang yang sukses. Apabila kebetulan orang tua mendapatkan rizki yang lebih, saya mau bertanya Pak Ustadz, mana yang lebih didahulukan, apakah orang tua naik haji atau untuk biaya pendidikan anaknya? Padahal naik haji kan faktor keutamaan meraih ketakwaan, yaitu ibadah wajib yang dilaksanakan. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini pertanyaannya, Ustadz. Menarik. Silakan. Kita terima dulu telepon saja ya. Ya, silakan. Nanti pertanyaan jawabannya nanti sekaligus dengan penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana Pak? Di Pak Asep pada naroskeun ka pangersa. Insyaallah. Pak Asep mangga. Kumaha hukumna pangersa upami aya hiji warga di abdi misalna notos hartana tos berlimpah, biasa ngelaksanakan haji, orang biasa ngeluarkan harta zakat, nah kumaha hukumna menurut zakat, agama zakat. Anu kadua pangersa upami pas naik haji anu kahiji ibadah haji mohon anu kadua sementalis kan upami angkat ka haji teh kedah puasa di jalanan di samping eta aya di sagigireun tatangina teh seueur anu mariskin. Kumaha tah hukumna Pak Haji? Baik. Upami hajina sah mabrur atanapi teu mabrur. Baik. Sakitu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Asep ya. Banyak Asep, Pak Ustaz Asep. Baik Ibu, terima kasih tadi. Ibu Estri ya. Ibu RW itu. Bu RW ya, Bu RW Maleber. Betul Bu RW Ibu ya? Betul ya Bu RW. Jadi lepat Bu RW. Baik, saya kira nyambung dengan pertanyaan Pak Asep tadi. Betul. Wajibnya haji itu di Ali Imran diungkapkan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila al-ayat. Dan Allah telah mewajibkan manusia untuk berkunjung ke al-bait, artinya Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Saya garisbawahi, ini tidak ada haj kecuali harus langsung berkunjung ke al-bait. Dan cuma ada satu-satunya Baitullah
itu di Bakkah Al-Mukarramah. Saya katakan demikian karena ada pihak yang lain ibadah haji bukan ke Mekah, begitu. Ibadah haji itu harus datang berkunjung secara fisik pribadi, hadir ke Makkah Al-Mukarramah. Apalagi dalil lain mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Tidak bisa jadi haji kalau nggak wukuf di padang Arafah. Kalaupun dia berangkat dari tanah air ke tanah suci, berada di Mekah, tapi pas tanggal 9 Zulhijjah dia tidak wukuf di Arafah, ya sudah batal hajinya. Puncak haji wukuf di Arafah. Iya, puncak haji wukuf di Arafah. Kan itu ada yang sakit sekalipun dibawa di ambulan dengan safari wukuf itu. Ya. Kalaupun cuma sesaat dia berhenti, tapi tetap dia berwukuf di padang Arafah itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi manis tatoa ini memang penjabarannya para alim ulama, para mufassir menjelaskan selain juga dia punya kekuatan fisik ya, kemudian juga manasiknya, juga rezekinya, atau saya sebut dalam 3 letter K ya, fisik, manasik dan pesak gitu. Fisik, manasik, pesak. Fisik badan kita sehat kan ibadah itu 80% hampir kurang lebih ibadah fisik, Bu. Ya, manasik ilmu khas. Maka itu kita mengadakan manasik khas gratis tuh sebetulnya tiap Sabtu keempat di lapangan YWK Bandung, Jalan Elang 2, pukul 8 sampai tuntas. Datang aja ke sana, insya Allah. Gratis itu. Kemudian pesak. Nah ini pesak ini. UNH ya? Dalamnya ini, uangnya ini. Ya, saya kan ongkos itu lumayan mahal juga. Ya, sekira 32 jutaan lah kurang lebih. Nah ketika ada 2 kepentingan yang sama wajibnya, mendidik anak tuh wajib. An-Nisa 9. Wa yashalladzina rutarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Allah mengingatkan kita hendaklah harus merasa khawatir ketika engkau wafat nanti sementara meninggal turunan yang di'afa, yang lemah. Mendidik anak, mempersiapkan anak menjadi anak yang sukses, yang itu wajib. Haji pun wajib. Mana yang harus didahulukan? Ya tentu saja karena haji ada pembatasan tadi walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a. Dalam hal ini kalau mungsa ongkosen berarti ibu belum isi to'ah. Pentingkan dahulu ya untuk mengkader, mempersiapkan anak-anak kita. Ya. Insya Allah Bu ya tidak berdosa karena kita belum isi to'ah dalam hal ini. Belum mampu ya. Begitu. Nah kalau sudah isi to'ah nanti anak insya Allah akan memberikan rezeki yang lebih lebar, lebih luas lagi, bukan usah khawatir. Itu yang pertama. Itu kalau kita kaitkan juga tadi pertanyaan dari Pak Asep, nyambung juga itu. Di sisi lain ingin melaksanakan ibadah haji, tapi di sisi lain juga masih banyak tetangga yang miskin. Ya emang kemiskinan akan hilang sampai kapanpun. Kalau Anda sudah punya ongkosnya, udah siap berangkat, kemudian memang belum pernah berangkat, itu wajib berangkat. Wajib berangkat. Beda dengan kepentingan tadi kan. Jadi anak itu luar biasa dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Nah kemudian baru kalau Anda sudah berangkat, mungkin yang kedua, ketiga dan seterusnya, ini kan hukumnya sunnah. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah tiap tahun kami haji itu? Nah, Nabi menyatakan cukup 1 kali saja. Yang berikutnya adalah sunnah bagimu. Nah, sementara menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya, jelas itu wajib kan? Bahkan termasuk pendusta agama. Di Al-Maun kan, pendusta agama orang yang membiarkan nasib anak-anak yatim. Tentu saja lebih diutamakan ya memberantas kemiskinan, kefakiran ketika Anda memang sudah berangkat haji begitu. Dan insya Allah tentang pahala nggak usah khawatir. Pahala itu punya Allah dan Allah pula akan memberikannya. Ketika kita memberikan harta itu untuk menyantuni anak-anak yatim piatu, kalaupun Anda tidak berangkat ke tanah suci karena sudah haji, tidak usah khawatir. Mungkin bisa jadi pahalanya lebih besar daripada itu ketimbang berangkat haji. Ketika hajinya tidak lillahi ta'ala begitu. Jadi saran saya bagi yang sudah kedua, ketiga lebih baik lihat dulu lingkungan kiri kanan. Sekiranya masih banyak yang memerlukan, ya lebih baik kita salurkan untuk menyantuni anak yatim itu. Tadi apa tadi? Zakat tadi saat yang pertama. Orang yang punya harta tidak dikeluarkan zakatnya itu diancam, Bang. Ini karena waktu sangat singkat saya simpulkan saja. Nanti harta-harta atau kanzen itu barang simpanan yang tidak dijakati itu akan dibakar jadikan lempengan-lempengan besi di atas bara api neraka jahanam, dan kemudian Allah akan menyetikakannya ke jidatnya, ke punggungnya, ke lambung sambil berkata, inilah hartamu yang tidak dilakukan zakatnya. Maka itu Abu Bakar Siddiq, beliau memerangi kaum muslimin pada masa beliau menjadi khalifah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Umar bin Khattab sempat protes, ya Amirul Mukminin, saya belum pernah melihat pada masa Rasul orang yang tidak zakat diperangi. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Saya tidak melihat dalam Al-Quran sholat dan zakat dipisahkan.
Selalu saja perintah salat wa aqimus shalah wa atuz zakah, pasti ujung zakat itu. Disandingkan. Iya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang bagi Anda yang punya harta yang sudah cukup, memadai, apalagi sudah sampai nisab, wajib zakat dikeluarkan. Dan satu hal lagi, ketika Anda mengeluarkan zakat dari harta yang Anda miliki, yakinilah bukan dibuang sayang itu. Maka jangan merasa rugi. Justru harta yang sesungguhnya akan jadi milik Anda ada harta yang telah dititipkan ke hadapan Allah. Wa ma 'indallahi baqin. Kekal, ya, akan kekal abadi. Di antaranya lewat zakat tadi, infak dan sedekah, begitu. Sementara harta yang Anda pegang hari ini wallahu alam belum tentu akan jadi milik kita kan. Tinggal dua pilihan, apakah harta diambil oleh Allah, gempa bumi, longsor, tsunami, mudah aja kan? Atau Anda yang duluan diambil oleh Allah. Ketika nyawa kita sudah dicabut oleh Allah, kita kembali ke alam barzah, harta itu tidak akan lagi bermanfaat. Bahkan bukan bermanfaat, akan menjadi beban bagi kita ketika tidak bisa memanfaatkan sewaktu kita masih hidup tadi. Dan pada prinsipnya zakat adalah investasi akhirat. Nah, itu dia bahasanya. Luas. Ustaz, kita sangat terbatas ini ya, di baik, akhir yang kebersamaan ketiga, kita. saya tuntaskan ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Kunci sukses yang ketiga sabda Rasul pada Abu Dzar adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bukan hanya habu minallah yang harus baik itu, dengan ketakwaan, banyak bertobat, jangan lupa kita hidup di komunitas masyarakat yang heterogen. Maka Rasul menyatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Setelah baik kepada Allah, perbaiki pula hubunganmu dengan sesama insan. Maka insya Allah ketika hablum minallah baik, hablum minas juga baik, maka hidup ini akan sukses. Sukses di dunia dan insya Allah sukses juga di akhirat. Mudah-mudahan dan semoga kita mendapatkan 3 kunci kesuksesan tadi dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat seperti yang tadi disampaikan, diutarakan oleh narasumber kita Ustadz Asep Rohidin. Bagi Anda pemirsa Bandung TV yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Asep Rohidin, umroh reguler full ibadah serta tausiah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tanggal 22 Juni Anda boleh pilih juga atau mau tanggal 28 Juli atau 25 Agustus 2011. Informasi KBIH Darul Mutakin Jalan Kebon Kopi Gang Family nomor 198 Ciberem Kota Cimahi, telepon di 606559 atau tertera di layar kaca Anda. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu-ibu Majlis Salim As-Sholah, hatunun Ibu-ibu semua ya. Kemudian juga untuk Pak Ustadz Asep, terima kasih juga kami ucapkan untuk Kerupuk Adiputra di Jalan Mebakan Torogong nomor 83 Bandung, Yasifani Gaya Busana Nan Islami Sukamenak Indah Blok H 9 Jalan Kopo Sayati Bandung, juga untuk Ibu Karmanah Material Fajar Jalan Sukagali Sukahaji. Untuk Anda yang ingin memberikan saran kritik, sampaikan ke Bandung TV Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik Bandung. Deden Nugraha beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Insya Allah Senin depan kita bertemu kembali di Cakrawala Islam. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.